Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menambah ketaatan-ketaatan kita kepadanya dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya. Allah beri taufik kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian juga memberi taufik kepada kita untuk mempelajari firman-firman-Nya Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kehadiran kita di sini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka kita mendalami agama kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia faham tentang agamanya. Lebih-lebih kita saat ini juga masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, yang merupakan rangkaian dari 3 bulan secara berurutan yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari ketaatan yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita pada malam hari ini sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan malam hari ini kajian tafsir kita, bagian ketiga dari surat An-Naba, yaitu ayat 31 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaika wa a'naba, kebun-kebun dan juga anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya umurnya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengar di dalamnya ucapan yang sia-sia, lagwaw wala kidzaba, ucapan yang sia-sia maupun ucapan yang dusta.
jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu untuk pemberian yang tidak terbatas. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyampaikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Yaqulu ta'ala mukhbiran anis su'ada. Allah taala berfirman seraya memberi kabar minas su'ada, anis su'ada, tentang orang-orang yang berbahagia. Karena memang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang sengsara. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Maka setelah Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang sengsara sebagai perbandingan, maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang berbahagia. Tujuannya adalah agar ketika kita membaca dan memperhatikan perbandingan dua ayat ini, maka kita akan memilih mana yang kita inginkan. Dan tentu saja kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia. Sehingga di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yaqulu ta'ala mukhbiran anis su'ada. Allah taala berfirman seraya memberi kabar tentang orang-orang yang berbahagia. Wa ma a'adda lahum ta'ala, dan apa yang Allah taala siapkan bagi mereka minal karamah, dari karamah. Karamah artinya kemuliaan. Wan na'im al-muqim, dan kenikmatan-kenikmatan yang abadi, kenikmatan-kenikmatan yang menetap, yang tidak akan berpindah. Faqala inna lil muttaqina mafaza. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa memiliki mafaz. Ini para ulama berbeda pendapat tentang makna mafaz. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, qala Ibnu Abbas wa Dhahhak mutanazzihan, wa qala Mujahid wa Qatadah fazu fanajau minan nar. Mafaza menurut Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak ini artinya adalah tempat rekreasi, tempat untuk bersenang-senang. Sementara Mujahid dan Qatadah mengartikan bahwa mafaza dari kata-kata faza yafuzu, fahuwa faizun, yang artinya adalah kemenangan atau kesuksesan. Faizun itu artinya orang yang sukses, orang yang menang. Makanya nama orang Jawa itu pun kadang juga serempet-serempetan Arab. Paijo itu berasal dari faizun, orang yang sukses, orang yang menang. Oh, jenenge ilat Jawa. Fahuwa faizun, wong kang sukses. Akhirnya krana ilat Jawa nggih dadi paijo. Mungkin itu bahasa Arabnya faiz. Faizun. Wal adhar, tetapi menurut Ibnu Katsir, wal adhar yang lebih nampak, yang lebih kuat menurut beliau, makna dari mafaza adalah qaulu Ibni Abbas, adalah penafsiran dari Ibnu Abbas, yaitu makna mafaz di situ artinya adalah tempat rekreasi,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat mendapatkan tempat rekreasi. Kenapa Ibnu Katsir menguatkan bahwa makna mafaza adalah tempat rekreasi? Karena penjelasan Allah di ayat setelahnya, hadaiqa. Hadaik maknanya adalah kebun-kebun, jamak dari hadiqah. Hadiqah mufrad, jamaknya adalah hadaik, kebun-kebun. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Berarti cocok kalau mafaza diterjemah atau ditafsirkan dengan tempat rekreasi. Tempat rekreasi itu identik dengan sesuatu yang ditumbuhi oleh tanaman, ya, pepohonan, yaitu kebun-kebun yang ada. Wa a'naba jamak dari ainab, yaitu anggur. Ibnu Katsir menyebutkan hadaik wahiyya al-basatin, yaitu kebun-kebun, taman-taman, minan nakhil, berupa tanaman-tanaman kurma, wa ghairiha, dan yang lainnya. Allah menggambarkan keadaan surga kelak di akhirat sesuai dengan kondisi yang biasa disaksikan oleh masyarakat yang ada di daerah itu. Kenapa Allah banyak sebutkan tanaman itu kurma? Kemudian kenapa Allah sebutkan supaya mereka memperhatikan onta, supaya mereka memperhatikan gunung? Karena memang kondisi geografis mereka, lingkungan mereka yang biasa mereka lihat yaitu mayoritas. Jika ada suatu keadaan kebun, apalagi kemudian mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka bayangannya luar biasa. Sehingga surga itu tajri min tahtihal anhar, jannatun tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun, taman-taman yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ini kalau yang diajak bicara itu orang yang dalam lingkungan kondisi geografis yang biasa menyaksikan taman-taman, kemudian ada sungai yang mengalir, mereka tidak akan merasa heran. Tapi tentu saja kesamaan nama antara di dunia dengan di surga hanya sekedar nama. Laisa fid dunya wal jannah illal asma. Tidak ada kesamaan di dunia dan di surga kecuali hanya sekedar nama. Ada pisang di surga, ada anggur di surga, tapi hanya sekedar nama. Kesamaannya hanya sekedar nama. Wahiyya albasatin minan nakhil wa ghairiha, berupa kurma dan yang lainnya. Yang lainnya ini berarti ya bermacam-macam jenisnya. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Ya. Kemudian lagi fasilitas di tempat rekreasi yang Allah sebutkan untuk orang-orang yang bertakwa adalah wagawa'iba. Gawaib itu jamak dari kaib, yang artinya gadis-gadis perawan yang ngapunten, yang dadanya tidak kendor. Yang dadanya tidak kendor dan tidak akan pernah kendor. Kalau manusia perempuan dunia ada masanya tidak kendor, setelah menikah punya anak, paling udah tua, gak karu-karuan. Tapi wanita surga tidak pernah kendor dada mereka. Dan itulah yang disebut dengan hauran kawaib, kata Ibnu Katsir. Bidadari
yang perawan, yang dadanya kencang, tidak kendor. Dan memang bidadari itu Allah ciptakan tidak sesuai dengan tahapan proses pertumbuhan manusia. Tidak sama. Kalau manusia lahir bayi, kemudian merangkak, kemudian belajar jalan, sementara bidadari tidak. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan mereka para bidadari itu langsung remaja. Langsung remaja. Kenapa? Banyak dalam tanda kutip iming-iming penduduk surga, khususnya yang laki-laki itu kok bidadari. Sementara perempuan yang sama-sama beriman dan beramal soleh mendapatkan surga, motivasinya jarang dapat bidadara atau apa. Ngerti nggih? Nah ini jadi pertanyaan, nggih. Pengajian umum ibu-ibu misalnya ngerti bapak-bapak nanti jelasno masalah tentang kenikmatan surga beserta fasilitas di surga bagi laki-laki, maka yang perempuan akan protes. Enak sing lanang oleh itu dari. Nah sing wedok oleh sapa? Niku omongane wong wedok di donya. Soalnya kene wis swarga, mboten enten omongan ngoten niku, gak ono iri. Itu kan muncul dari karena rasa cemburu adanya kenikmatan yang dimiliki oleh laki-laki. Padahal di surga sudah tidak ada yang namanya iri, cemburu, sudah tidak ada. Tidak akan terlontar ucapan seperti itu dari wanita penghuni surga. Ada beberapa alasan yang disampaikan para ulama. Ya, kenapa kok yang diiming-iming kok sing akeh sing lanang? Karena iming-imingi sing akeh mesti bidadari, nggih, yang bermata jeli, nggih. Bidadari niku nek wis cara ngidu nggih nduk donya niku wangi kabeh nggih. Sak donya niki dadi wangi, kenek idune widodari. Nek itu kula kalian jenengan, pemane mari tangi turu. Basin ra karuan. Itu kalau sampai betisnya tersingkap, maka putihnya betis bidadari ini akan mengeluarkan nur cahaya yang menerangi bumi. Saya akan bayangkan ini. Kenapa? Karena memang laki-laki itu Allah ciptakan dibandingkan dengan wanita itu prosentase sifat malu membayangkannya itu lebih kecil dari wanita, sehingga ketika diberi gambaran bidadari maka tidak malu-malu dan tidak ragu-ragu, laki-laki itu akan membayangkan. Sehingga kalau sudah membayangkan termotivasi, kalau termotivasi maka dia akan lakukan bagaimana caranya mendapatkan bidadari itu. Makanya kita baca kisah-kisah heroik para sahabat, bagaimana mereka tidak punya rasa takut ketika di medan perang, karena sebagian mereka sudah Allah berikan bisyarah, kabar gembira akan mendapatkan, salah satunya adalah bidadari. Nah, wanita itu kalau diberi gambaran laki-laki itu rasa malunya besar, sehingga mereka tidak banyak membayangkan seperti laki-laki yang membayangkan wanita. Alasan berikutnya kata para ulama adalah nanti baik laki-laki maupun wanita sama-sama mendapatkan kenikmatan di surga dan mereka puas dan ridho, sehingga tidak ada rasa iri dengki.
Dan harus kita ingat juga bahwa secantik-cantiknya bidadari itu dibandingkan dengan wanita yang solihah di dunia yang sama-sama nanti di surga, masih lebih utama wanita yang di dunia yang solihah. Kenapa? Karena ketaatannya wanita solihah di dunia itu yang membedakan. Kalaupun nanti bareng dengan suaminya di surga, kemudian suaminya memiliki istri dari kalangan bidadari selain istrinya di dunia, rasa cemburu, rasa iri, rasa dengki sudah hilang. Si jin nek dunya cek kait kate budal ya wis. Kate budal nambah niku lho. Itu aja sudah tak karu-karuan ya. Tapi di surga kelak, walaupun tahu suaminya beristrikan kalangan bidadari, maka tidak akan ada rasa cemburu, tidak akan rasa iri, karena sudah Allah cabut semuanya. Dan surga itu tempatnya orang seperti itu, tempat hati yang bersih. Iri, dengki, sombong tidak ada. Karena itu tidak layak orang yang punya iri, orang yang punya dengki, orang yang punya sifat sombong, walaupun sebesar biji dzarrah, bertempat di surga, tidak layak, harus dibersihkan dulu sehingga secara zahir batin itu bersih, maka fisik akan abadi kelak di surga, apalagi tidak mengandung kotoran sudah. Dan bagi wanita yang bujang ya, maka akan mendapatkan suami juga. Wanita meninggal, wanita solihah bujang kemudian masuk surga, maka akan diberikan suami dari laki-laki yang sama-sama bujang di dunia yang juga masuk surga. Kenapa? Laisa fil jannati azab. Kan swarga itu gak ono wong bujang, ora ono wong swarga bujang ya. Semuanya bersuami atau beristri ya. Ya apa ya nek bujang lah gak duwe bojo, nek sing diceritakno iku bidadari tok ah. Nek sing wedok bujang meninggal, ya apa bojone lanang akan diberikan suami dari laki-laki yang soleh di dunia yang juga masuk surga. Dan suami wanita di surga adalah suami yang terakhir. Nggih. Nek misalnya enten tiyang istri nggih nikah beberapa kali ya, maka suami yang terakhir inilah yang akan menjadi suaminya di surga. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, istriku kalau kamu mau tetap menjadi istriku nanti di surga, saya meninggal kamu jangan nikah lagi. Kamu jangan nikah lagi. Walaupun ada yang melamar yang mungkin derajatnya lebih mulia, tapi karena mengetahui kebaikan sisi yang lain dari suami yang pertama, bisa jadi dia tidak menikah lagi sudah, karena ingin menjadi istrinya di surga kelak. Nah, ini gambaran cuplikan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat, yaitu di surga. Maka perlu bagi kita, selalu sering kami sampaikan, supaya kita banyak menengok kondisi surga saat kita di dunia agar termotivasi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, diterjemahkan oleh orang Indonesia. Kitabnya sudah dengan judul Tamasya ke Surga. Itu destinasinya apa saja di situ, fasilitasnya apa saja di situ, berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah, disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tamasya ke surga. Kalau kita ingin menambah semangat kita, hendaknya kita sering-sering menengok dan mencari tahu kabar dari tujuan yang kita inginkan bersama, cita-cita kita bersama. Anak kecil saja kalau diajak berwisata, maka mereka akan ingin tahu apa yang ada di tempat wisata itu.
rekreasi nggih arek kelas winginan niku lho jak ten Hawaii. Sana sampai Amerika, Hawaii Singosari nih, Hawaii Park. Itu mereka cari sendiri. Wow, ternyata ada wahananya perusutan, ada tsunami buatan, ada macam-macam. Sehingga mereka tidak sabar untuk ke sana. Rong dino gak iso turu. Bayangno napa? Tempat rekreasi. Nah, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan tempat rekreasi yang fasilitasnya adalah hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun, taman dan juga anggur. Tambah lagi ya, yaitu wa kawaiba atroba, yaitu gadis-gadis yang dadanya tidak kendor, atroba yang sebaya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid kawaib ai nawahid yaknuna anna suduyahunna nawahid lam yatadallaina li annahunna abkar urub atrob. Ya karena mereka selalu perawan. Bidadari itu selalu perawan. Nggih. Mboten kendor nggih dodone. Ai fi sinnin wahidatin, di usia yang sama. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah. Usianya sama, dan usia penduduk surga itu semisal dengan usia saat Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Pinten? 33 tahun. Nggih. Gantenge ya kaya Nabi Yusuf. Bentuk fisiknya nggih kaya Nabi Adam, 60 hasta niku, 30 meteran lah sekitar ini. Orang yang meninggal kondisi tua, Allah akan rubah fisiknya menjadi muda. Nggih. Makanya swarga gak ono wong tuwek, gak ono wong tuwek sing mlebu swarga. Nggih. Makanya ono wong tuwek, Nabi kan pernah ada ajus wanita tua yang datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan saya masuk surga." Ngapunten Bu, ten swarga mboten enten wong tuwek. Di surga tidak ada orang tua. Padahal ini kiasan sebenarnya, ada maksudnya. Akhirnya orang tua ini, mana tua ini balik sambil nangis. Wah, berarti wong tuwek gak iso mlebu swarga. Dipanggil lagi sama Nabi, maksudnya adalah bahwa panjenengan mangke akan menjadi muda lagi karena tidak ada orang yang tua di surga. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abdullah ibnu Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dastaki. Ini riwayat hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sumbernya dari Abu Umamah annahu sami'ahu yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdullah bin Ahmad ini mendengarnya menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna qumusa ahlil jannah latabdu min ridwanillah." Sesungguhnya gamis-gamis penduduk surga benar-benar nampak dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridha Allah itu Allah tampakkan dari gamis yang mereka pakai. Wa innas sihabata latamurru bihim awaan fa innas sahabata latamurru bihim fatanadaihim. Awan ketika di surga itu akan melewati para penduduk surga dan berkata, awan itu menyeru mereka. Apa seruan awan ini? Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, mada turiduna an umtirakum, wahai penduduk surga, apa yang engkau inginkan dari hujan ini? Kamu pingin hujan apa? Wes cara ngoten. Kon kepingin tak udani apa? Wes cara Jawane ngoten. Nggih, enten mendung, enten awan, melaku, ngomong. Kon kepingin tak udani apa? Hatta innaha latumtiruhum al-kawaib al-atrab.
Mereka tidak menjawab, tapi kemudian tiba-tiba awan mendung ini menghujani mereka dengan al-gawaib al-atrab, dengan bidadari sing wonten niku wau. Udan bidadari. Kautan banyu nggih. Niki diriwayataken kalian Abu Nuaim di dalam Tarikh Asbahan nggih. Bahwa mendung tadi yang melewati para penduduk surga menghujani mereka dengan gadis-gadis tadi itu, bidadari tadi itu. Kemudian apa fasilitasnya lagi? Wa ka'san dihaqa. Ka'as itu artinya gelas. Qala Ibnu Abbas mamlu'ah mutatabi'ah. Gelas yang penuh dan terus penuh, tidak pernah kosong. Gelasnya penuh terus tidak pernah kosong. Ikrimah mengatakan sofiyah, gelas yang terus bersih, minumannya juga bersih. Kalau kita kan gelas mantun diombe, ini gak dicuci ya, kotor. Nah, fasilitas di surga bagi orang-orang yang bertakwa adalah gelas-gelas yang selalu penuh, bersih. Gak usah kora-kora. Nggih. Yo gak ono kora-kora, lapo kora-kora. Wa qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Ibnu Zaid dihaqa al-mal'a al-mutra'ah. Sama artinya yaitu penuh. Ya. Al-mutatabi'ah, selalu. Dan akan mengikuti penduduk surga. Mboten usah teng goleki, cukupno gelas tak ngombe, mboten usah. Wis cemepak sak isine pisan. Wa ka'san dihaqa. Gelas yang penuh. Dan selalu penuh, tidak pernah kosong. Minumannya tergantung panjenengan kepingin apa. Soalnya ten mriku tersedia sungai yang mengalir berupa susu. Ada sungai yang mengalir berupa madu. Ada yang mengalir berupa khamr. Tinggal pilih. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fasilitas yang lain, la yasma'una fiha lagwa. Mereka tidak mendengar lagwun, ucapan yang sia-sia. Ucapan sia-sia niku sing gak ono faedahe. Laisa fiha kalamun lagin arin anil faidah. Mereka tidak mendengar ucapan yang sia-sia, yang kosong dari faidah. Artinya apa? Ucapan itu akan berfaedah dan akan menjadi kenyataan ketika diucapkan. Nek dunya kan napa? Omong kosong kan, omong kosong. Omong kosong niku mboten nyoto. Kemprus basa cara Jawane apa? Kemprus tok. Gak ana buktine. Tapi di surga ndak. Ucapan itu selalu berfaedah. Tidak ada ucapan yang sia-sia. Semuanya akan berfaedah, bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tur ayat 23, la lagwa fiha, la lagwun fiha, wa la ta'sim. Tidak ada ucapan sia-sia maupun dosa. Ya, karena memang di surga sudah steril dari hal-hal yang seperti itu. Di dunia tempatnya. Makanya benar-benar secara fisik maupun yang lainnya, ahli surga itu sudah bersih semuanya, sehingga mereka akan kekal di dalam surga karena kesucian dan kebersihannya. Bagi yang langsung masuk surga walaupun setelah ditimbang ataupun tanpa hisab, dan ada juga yang
dibersihkan dulu dari neraka sampai dosanya tidak ada, yang tinggal adalah keimanan. Kemudian Allah akan perintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga. Hatta orang yang terakhir masuk surga, yang namanya sinten terakhir masuk surga, kata Nabi. Siapa namanya orang yang terakhir masuk surga? Yang terakhir masuk surga setelah diumbah ning neraka saking suwene, terakhir wis gak ono wong maneh. Namanya siapa? Juhainah. Nanti mireng Juhainah. Niki nek wis jeneng Juhainah diceluk karo malaikat, maka penduduk neraka akan sudah putus asa sudah. Kenapa? Karena sudah tidak akan ada lagi yang diangkat oleh Allah dari neraka ke surga. Kalau sudah nama orang ini disebut, orang terakhir yang masuk surga namanya Juhainah. Sampai proses terakhir kematian disembelih, sehingga kematian sudah tidak ada. Yang di surga hidup selamanya, yang di neraka tersiksa juga selamanya, hidup selamanya dalam kondisi tersiksa. Bal hiya darussalam, akan tetapi surga adalah kampung yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan. Wa kullu kalamin fiha salimun minan naqsi, dan setiap ucapan di dalam surga itu aman, selamat dari kekurangan-kekurangan, selamat dari aib, dari kekurangan. Kalau di dunia banyak ucapan kita yang kepleset, salah, ya, banyak kurangnya. Tapi di surga tidak ada, karena di surga adalah kampung keselamatan, kampung kedamaian. Allah akan beri tuntunan kepada mereka, tidak akan ada yang namanya ucapan yang sia-sia maupun kidzabah, kedustaan. Semuanya akan menjadi kenyataan. Orang yang ingin menanam, jadi orang Ansar itu kan ketika diceritakan oleh Nabi tentang aktivitas dan fasilitas di surga, itu ternyata mereka ingat, saya dulu kan tani, bagaimana kalau ingin tani Nabi di surga itu? Tidak apa-apa, silakan bertani. Biji kamu tanam, gak usah nek leren nyiram, leren mupuk, sukete di jabuti, langsung tumbuh dan berbuah, bisa dimakan langsung. Lahdotan, sekejap, gak usah nek ngenteni. Dan buah-buahannya kutufuha daniyah, cara memetiknya sangat rendah, bahkan kata Ibnu Katsir mbek turu lho iso metik buah mbek turu ae iso. Maka jazaa'am mir rabbika ata'an hisabah. Jazaan ay hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi wa a'tahumuhum. Ini adalah balasan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka bi fadlihi, tentu dengan karunia-Nya, wa mannihi, dan karunia-Nya, keutamaan dan karunia-Nya, wa ihsanihi, dan ihsannya, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Fasilitas yang seperti itu sebenarnya tidak sebanding dengan prestasi amal ibadah kita di dunia, sangat tidak sebanding. Dapatnya seorang hamba fasilitas dengan dimasukkannya ke dalam surga adalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau balasan itu di surga sebanding dengan amalan, maka tidak sebanding. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun beliau menyatakan bahwa la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak bisa masuk surga salah seorang di antara kalian dengan prestasi amalnya. Wala anta ya Rasulullah, ditanya para sahabat, termasuk panjenengan ya Rasulullah? Wala ana.
illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu, hanya saja Allah mengaruniakan rahmatnya kepadaku. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah dibayangkan oleh manusia, tidak pernah. Lalu kenapa Allah memberikan balasan yang sedemikian rupa? Karena karunia dan juga rahmatnya kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Maka kalau kita membanggakan amalan kita, sungguh tidak sebanding dengan balasan Allah kelak di surga. Sebab kalau mau hitung-hitungan lek-lekan amalan, tentu tidak akan bisa. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Hidayatul Hidayah itu pernah menceritakan sebuah riwayat, walaupun ini jadi perdebatan para ulama. Ada seseorang yang ibadah bersujud kepada Allah puluhan tahun, sampai batu yang dibuat sujud niku cara Jawa ini dekok. Napa dekok? Napa dekok nih? Cekung nggih. Digawe sujud niku sampai cekung watune. Sampai nanti sujud sampai keramiknya pecah. Lalu kemudian ketika masuk surga, Allah mengatakan, wahai malaikatku, masukkan orang ini, hambaku, ke surga karena rahmatku, karena belas kasihku. Orang ini protes, la ya Rabb, mboten Gusti, kula kepingin nggih, kula panjenengan lebetaken ten swarga krana prestasi amalan kula. Kula niki pun sujud ten jenengan niki puluhan tahun, ibadah ten panjenengan puluhan tahun, sampai waktu sing kula damel sujud niku cekung. Loh, cara Jawa nih, awakmu njaluk hitung-hitungan ta? Ayo dihitung. Mana njaluk hitung-hitungan? Wis, ayo dihitung nikmate moto. Bingung pun. Kena nikmat moto ini pun bingung. Akhirnya sadar, ya apa mlebu swarga krana welas asihku apa krana amalanmu? Nggih Gusti, kula mlebu swarga keranten welas asih panjenengan. Ya, sehingga jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, ini menjadi penjelas bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa berupa surga bersamaan dengan seluruh kenikmatan fasilitas yang ada di dalamnya adalah sebagai balasan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan rahmatnya. Ata'an hisaba ay kafiyan wafiron syamilan kasiran. Hisaba artinya mencukupi, ya, sebanding, mencakup dan sangat banyak. Sebagaimana zikir hasbiyallah, cukup bagiku Allah, sudah nggak butuh yang lainnya. Ketika seseorang diberi kenikmatan surga, itu sudah benar-benar terpuaskan, sehingga tidak ada iri-irian dengan penduduk surga yang lain walaupun derajat mereka berbeda. Enak yo sing derajat sing ndukur, tidak pernah iri-irian begitu, tidak pernah. Karena masing-masing terpuaskan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Walaupun mereka bisa saling berkunjung, bisa saling berkunjung. Cuman berkunjungnya adalah orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi surganya ke derajat yang bawah. Nek sing derajat bawah niku mboten saged berkunjung munggah, tapi sing dhuwur iso saged berkunjung menisor. Di surga juga ada pasar, mboten usah khawatir. Ada pasar di surga. Ya. Mlebu nang pasar, mulai dari bojone tambah ganteng, mulai teko pasar lo tambah ganteng. Sampean saiki mulai teko pasar, ayo kumus-kumus yo. Jadi istri-istri penduduk surga itu ketika suaminya pergi ke pasar, datang didelok tambah bercahaya, bertambah ganteng. Saiki nang pasar yo mulai ya kumus-kumus. Artinya fasilitas sedemikian rupa Allah sediakan.
Dan kenikmatan yang terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang terbesar. Ini balasan surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan apa maknanya mafaz bau? Tempat rekreasi. Ya, dengan fasilitas yang disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan mendapatkan kemuliaan dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.